Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 5 Maret 2023. Injil hari ini diambil dari Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Kita diingatkan bahwa di balik penderitaan selalu ada sukacita. Karena itu jangan takut. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami agar kuat dalam iman dan selalu berani tampil menjadi saksi-Mu. Kami mohon, kuatkanlah kami, agar kami selalu sanggup menghadapi segala macam tantangan hidup, dan tetap setia menjadi saksi-Mu, dan berani bertanggung jawab menjalankan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, yang naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini adalah di balik penderitaan selalu ada sukacita. Karena itu, jangan takut. Mendengar bacaan hari Minggu kedua masa Prapaskah, yaitu tentang transfigurasi Yesus Kristus di puncak Gunung Tabor, mungkin ada yang bertanya, mengapa bacaan tentang kemuliaan Yesus ini dimasukkan sebagai salah satu bacaan di masa Prapaskah? Padahal konsentrasi kita di masa Prapaskah ini adalah merenungkan kisah sengsara dan kematian Yesus Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, peristiwa transfigurasi Yesus Kristus di atas gunung yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah satu kabar gembira bagi manusia bahwa kehidupan kita akan berlanjut. Kehadiran Musa dan Elia yang sudah berabad-abad secara fisik meninggal dunia, tetapi kini jiwa mereka datang menjumpai Yesus Kristus dan bercakap-cakap dengan Dia.
adalah bukti nyata bahwa kehidupan kita tetap berlangsung, tidak mati. Jadi transfigurasi Yesus Kristus dalam masa prapaskah ini sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa di balik kesengsaraan, kesedihan, dan kematian tubuh selalu ada sukacita dan kehidupan baru. Kita boleh mengalami penderitaan, tetapi di balik penderitaan itu selalu ada sukacita. Mendengar suara dari dalam awan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketiga para murid Yesus tersungkur dan sangat ketakutan. Tadinya mereka sangat bahagia dan malah meminta Yesus kalau boleh mereka dirikan 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus. Tetapi kini mereka sangat ketakutan. Mengapa mereka takut? Mereka takut karena kesadaran akan keterbatasan mereka sebagai manusia berdosa. Mereka merasa tidak sanggup menghadap Tuhan. Tetapi Yesus mendekati mereka dan menguatkan mereka. Yesus menyuruh mereka berdiri dan katakan kepada mereka, jangan takut. Kehadiran dan sabda Yesus sudah membangkitkan semangat dan keberanian bagi mereka untuk berlangkah maju. Pengalaman ketakberdayaan dan ketakutan para murid Yesus ini mengingatkan kita akan situasi hidup kita sendiri. Betapa sering kita alami hal yang sama, bahwa di saat kita sadar akan kelemahan dan dosa kita, kita merasa tak berdaya dan takut akan Allah. Kadang kita merasa sungguh tak layak menghadapi dan memandang wajah Tuhan. Betapa sering di saat kita sadar akan kelemahan dan dosa, kita lupa bahwa Yesus selalu ada bersama kita dan bersabda kepada kita, berdirilah dan jangan takut. Sabda Yesus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang suci dan yang tak berdosa. Bukan mencari orang yang kuat dan hebat, tetapi datang mau mencari orang yang hilang, berdosa, lemah, dan tak berdaya. Ia datang mau membawa orang berdosa yang bertobat kembali kepada Allah. Karena itu dia berkata, berdirilah, jangan takut. Aku datang mau membawa kalian kepada Bapa. Ikutlah aku. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam masa prapaskah ini, manfaatkanlah kesempatan yang baik untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin sabda yang sama, berdirilah, jangan takut, selalu diucapkannya untuk kita. Kalau memang kita takut dan tak berdaya di hadapan Tuhan karena dosa dan kesalahan kita, maka percayalah selalu, Tuhan sangat mencintai kita. Berdirilah, jangan takut. Tuhan selalu siap menyambut kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Ingatlah selalu, di balik penderitaan yang mungkin sedang kita alami, selalu ada sukacita. Yesus sendiri sudah menunjukkannya hari ini. Dari Gunung Tabor, dia berjalan menuju Yerusalem. Di sana dia akan disengsarakan, wafat di salib. Tetapi, sesudah hari ketiga, dia bangkit kembali dan alami kebahagiaan untuk selamanya. Karena itu, janganlah takut. Percayalah pada Tuhan. Bersama Dia, pasti kita bisa. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.